foto, saya akan pilih yang paling bagus di antara keempat foto yang sudah diambil ini. Kita ambil ini aja ya. Coba kita ambil ini. Oke, langsung tarik aja, drag and drop dari file explorer ke PC-nya. Oke, dalam dunia editing ini koreksi aja kalau saya salah. Mungkin banyak teman-teman di sini sudah pro atau lebih ahli lah daripada saya, karena jujur aja saya editing foto ini hanya yang ringan-ringan saja, bukan editing yang pro sekali, karena sesuai kebutuhan aja sih dulu iseng-iseng pas zaman kuliah gitu. Terus editing foto kayak gini hanya untuk fun aja dulu. Jadi konsepnya di editing foto itu ada layering ya, jadi dia masih satu layer aja. Nah, singkatnya adalah kita akan mengcrop bagian ini, kita potong bagian ini untuk kita pisahkan dari background aslinya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bikin layer di belakangnya, lalu kita jadikan latar belakang sesuai warna yang kita inginkan, misal warna biru atau warna merah seperti itu. Oke, kita coba crop aja dulu ya. Free select tool, kalau nggak salah ini namanya di Photoshop itu lasso tool. Kita langsung pakai tools ini aja untuk memisahkan objek foto yang di sini, di mana foto di sini yang mau diambil ada anak saya, untuk kita pisahkan dari background warna coklat. Oke, jadi cara pakainya kita harus zoom dulu. Zoom ini cukup mudah sebenarnya. Kita tahan, klik Ctrl, lalu scroll ke atas, scroll ke bawah. Scroll ke atas itu untuk zoom, scroll ke bawah itu untuk zoom out ya. Oke, kita mulai start dari sini. Kita ikuti polanya, pola dari baju, kepala, telinga, dan lain-lain ya. Yang jelas ini harus sabar, tidak perlu rapi-rapi amat. Yang jelas mendekati batas yang sebenarnya. Kok agak rumit ya? Nggak rumit sih sebenarnya, simple aja nih sebenarnya, hanya nge-trace aja. Ingat ini aplikasi gratis, jadi bapak ibu nggak usah bayar, teman-teman nggak usah bayar. Oke, kita tracing bagian ini terus sampai bagian pipi. Teman-teman nanya kok ngotak-ngotak, ya nggak apa-apa, ini kan skala besar ya, jadi ketika nanti fotonya itu berubah menjadi 3x4 atau 4x6, sudut-sudut ini tidak bakal kelihatan gitu ya. Kira-kira cukup jelas kan? Oke, kita ambil sudut-sudut ini lagi, sudut-sudut ini lagi. Oke, kenapa saya nggak ambil rambut yang jabrik-jabrik ini? Karena susah. Cuma jadi kita ambil bagian yang rapi aja supaya bisa jadi rapi pas ada di foto. Kita ambil bagian yang rapi saja. Seakan-akan bawa potongannya seperti ini. Ini kayaknya belum sisir tadi sama ibunya nih. Hati-hati ambil bagian telinganya. Jangan sampai lepas, kayak gini. Langsung hilang semuanya soalnya proses kita tracing dari awal. Kita perbesar aja biar jangan sampai kita lost. Oke, kita ambil aja bagian luar nggak apa-apa, karena ini layernya yang akan muncul hanya bagian yang di dalam lingkup layer yang sebelumnya. Oke, udah kita ambil, lalu kita ini ya, kita copy ya, kita langsung paste aja. Oh, dibikin layer, create new layer and add it to the image. Maaf ya, sama-sama belajar, saya udah agak lupa soalnya, udah lama banget soalnya. Oke, kita coba hilangkan layer yang pertama tadi. Tara, udah jadi rapi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bikin layer lagi. Nah, kita blend aja ya, atau ya kita blend aja, atau kita kasih warna aja. Nanti aja deh. Oke, kita udah punya layer kosong di sini.
Nah, layer ini kita bawain, set. Terus kita bawain, kita warnain pakai bucket fill tool. Bucket fill tool ini kayak kita punya cat terus langsung diguyur gitu aja, jadi satu layer tuh warnanya sama gitu. Oke, background color fill kita warna ini ya, warna biru, terserah aja birunya yang mana sih, saya agak lupa detailnya kalau buat fast foto yang mana, tapi ini buat contoh kita kira-kira aja ya. Oh, kita pilih di sini. Oke, kayaknya udah pas. Oke, selanjutnya kita guyur aja. Oh ya, sebelumnya pastikan layer yang aktif kita gunakan atau kita pilih adalah layer yang kosong. Nah, kita pastikan ini harus layer yang kosong. Selanjutnya kita guyur saja catnya, set, udah jadi. Kita lalu aktifkan layer yang ada foto anak saya. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi sebenarnya ini kurang cocok ya, masih antara baju dengan backgroundnya. Sekali lagi ini hanya buat contoh aja supaya teman-teman semua bisa pakai aplikasi open source ini. Oke, setelah itu mungkin biar suatu saat bisa kita pakai lagi atau kita mau generate file baru lagi, kita save as dulu ya filenya ya. Kita save as dulu. Saya kasih nama Dastan di sini sesuai dengan nama anak saya. Dastan pas foto ya. Pas foto. Lalu kita save. Kita save. Nah, save file tadi itu bukan nge-save ke dalam raster image atau bahasa orang awamnya itu kayak JPG, PNG, file-file seperti itu. Itu masih file kayak file Photoshop apa itu namanya, PSD kalau Photoshop. Nah, itu baru file ini, baru file master dari GIMP-nya. Untuk selanjutnya kita mau jadikan file itu ke file PNG, caranya adalah seperti berikut. Ini bebas sih sebenarnya, tergantung file jenis apa yang mau kita pakai ya. Bisa juga kita mau pakai PDF, GIF, tapi saya rasa kualitas paling bagus adalah di PNG. Jadi kita pakai PNG aja. Oke, kita lalu bikin di sini aja. Ini terserah ya, mau nyimpan di mana, mau nyimpan di flash disk, terserah, itu sesuaikan aja dengan partisi mana yang teman-teman tuju di sini. Oke, saya sudah create folder Dastan dan di sini sudah saya kasih nama Dastan pas foto. Selanjutnya adalah klik export. Jadi untuk settingan yang lain sih saya ambil default aja sih. Lalu kita export gitu aja. Dah. Set. Lalu saya ambil default aja nih semuanya, saya utak-atik. Set, selesai. Nah, coba buka ini ya, filenya. Tara. Nah, selesai ya. Nah, sebenarnya umumnya kita masih harus rapikan lagi di pinggir-pinggirnya ini pakai burn tool. Burn tool ya, BURNTOOL, burn tool. Nah, untuk apa namanya, biar dia bisa menyatu dengan backgroundnya, kira-kira seperti itu.